Ini adalah Bandung, kota yang identik dengan taman-taman kotanya yang menjamur. Menurut Bapeda Kota Bandung, sejak masa pemerintahan Ridwan Kamil sebagai wali kota hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 69 taman atau ruang terbuka hijau, terdiri dari 44 taman tematik dan 25 taman non-tematik. Bandung seolah telah menjadi kota dengan sejuta taman. Tapi, apakah akan seterusnya menjadi nyaman? Salah satu taman hasil revitalisasi pada masa pemerintahan Ridwan Kamil adalah Taman Tegalega. Taman ini terletak di Jalan Oto Iskandar-Dinata, Astana Anyar, Bandung, dan berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota. Sejak tahun 1940, Taman Tegalega sudah hadir sebagai lapangan pacuan kuda yang menjadi acara tahunan Kota Bandung. Pada tahun 1946, Taman Tegalega menjadi saksi bisu dari peristiwa Bandung Lautan Api. Taman Tegalega menjadi tempat perlindungan bagi warga yang terjebak dalam peristiwa tersebut. Tahun 1976, taman ini berganti nama menjadi Taman Ria Tegalega dengan fitur kolamnya yang bernama Tirta Lega. Taman ini menjadi tempat wisata bagi kalangan menengah ke bawah dengan harga tiket yang murah. Pada masa pemerintahan Ridwan Kamil, Taman Tegalega direvitalisasi sebagai salah satu program prioritas pembangunan Kota Bandung dalam bidang lingkungan hidup. Meski pembangunannya belum rampung, pada tahun 2019 Taman Tegalega yang baru resmi dibuka bersamaan dengan pembukaan Monumen Bandung Lautan Api. Hingga kini, Taman Tegalega tetap hidup sebagai salah satu ruang terbuka publik terbesar yang ada di Bandung. Taman Tegalega kini aktif digunakan untuk aktivitas rekreasi publik seperti berolahraga, bermain, berkuliner, dan berbelanja. Aktivitas olahraga pengunjung biasa dilakukan di plaza utama taman, tepatnya di sekitar Monumen Bandung Lautan Api. Plaza dirancang dengan pola-pola sirkular pada pavement sehingga mampu meningkatkan daya tarik bagi pengguna. Selain itu, terdapat permainan elevasi pada plaza utama Monumen Bandung Lautan Api yang dapat digunakan oleh pengguna untuk bermain ataupun sekedar bersantai. Monumen Bandung Lautan Api sendiri merupakan pusat orientasi taman yang terhubung dengan akses lurus dari entrance taman di sisi selatan yang berupa amphitheater dan terkoneksi dengan Taman Lampion serta plaza taman. Di sisi kiri dan kanan aksis, terdapat beberapa fasilitas olahraga khusus seperti lapangan sepak bola, lapangan bola basket, dan kolam renang yang dapat digunakan oleh pengunjung dengan beberapa ketentuan tertentu. Area aksis dan plaza utama yang terbuka juga diimbangi dengan adanya ruang terbuka hijau berupa pepohonan rindang yang melingkari setiap sisi Taman Tegalega. Uniknya, dalam hutan kota tersebut tersembunyi banyak UMKM dengan berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, pakaian, hingga keperluan elektronik. Kelengkapan fitur arsitektural berupa desain taman beserta keberadaan UMKM mendorong terjadinya keberagaman aktivitas yang ada di Taman Tegalega. Hal ini menyimpulkan bahwa Taman Tegalega merupakan ruang terbuka publik yang fleksibel. Namun, fleksibilitas taman sebagai ruang terbuka publik juga menimbulkan banyak persoalan baru. Taman Tegalega tidak secara spesifik didesain untuk kegiatan komersial seperti berjualan. Akan tetapi, kondisi PKL di luar taman yang tidak tertata menyebabkan para PKL direlokasi ke dalam Taman Tegalega. Menurut Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna, saat ini terdapat 482 PKL yang sudah direlokasi ke dalam Taman Tegalega, 207 PKL di wilayah timur, dan 275 PKL di wilayah barat. Sayangnya, relokasi PKL ke dalam Taman Tegalega menimbulkan masalah baru seperti aksesibilitas menuju taman yang semakin sempit karena jalan yang seharusnya milik publik kini digunakan hampir sepenuhnya oleh PKL. Hal ini juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan karena beberapa akses jalan menjadi overcrowded. Aktivitas komersial berupa konsumsi juga otomatis meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan seperti sampah organik, sisa konsumsi, ataupun sampah non-organik seperti kantong plastik dan kemasan makanan. Aktivitas konsumsi yang tidak diimbangi dengan kedisiplinan pengguna dalam membuang sampah, serta kuantitas tempat sampah yang minim menyebabkan kebersihan taman menurun dan beberapa spot menjadi kumuh.
Selain itu, ada beberapa elemen desain yang disalahgunakan. Salah satunya adalah kolam yang mengelilingi monumen. Untuk suatu monumen yang menjadi titik pertemuan akses pada taman, cukup janggal ketika ditemukan bahwa hanya ada 4 akses kecil menuju ke monumen, masing-masing berada di utara, selatan, timur, dan barat monumen. Selain itu, monumen ini dipisahkan oleh kolam yang mengelilinginya. Kolam tersebut berfungsi sebagai drainase taman dan menampung air hujan ketika pada waktunya. Namun saat cuaca cerah, kolam ini pada umumnya kering dan tidak menampung air. Hal inilah yang membuat pengunjung memanfaatkan area kolam sebagai akses untuk menuju ke monumen. Bahkan terkadang jembatan yang merupakan akses sebenarnya tidak digunakan. Taman ini dilengkapi oleh beberapa perkerasan yang berfungsi untuk menyerap kembali air hujan ke dalam tanah. Tapi pada kenyataannya banyak perkerasan tersebut yang tergenang sehingga air tidak terserap kembali ke tanah dengan baik. Saat sore hari ketika langit mulai gelap, terdapat beberapa lampu taman yang tidak berfungsi dengan baik yang membuat taman menjadi sangat gelap. Gelapnya Taman Tegalega tanpa sengaja dapat membuat pengguna ataupun pengunjung tersandung karena pavement yang berwarna gelap membuat perbedaan ketinggian tidak terlihat dengan jelas. Waktu pun berlalu dan hari semakin gelap, Taman Tegalega semakin menyepi. Namun, mengapa hal ini bisa terjadi? Nyatanya, Taman Tegalega tutup pada pukul 18 setiap harinya. Lantas, bukannya sebuah ruang publik seharusnya dapat diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Menurut para penjaga, hal ini disebabkan karena semakin malam, Taman Tegalega semakin rawan dan berbahaya. Ini yang menjadi alasan utama mengapa penutupan Taman Tegalega terjadi begitu cepat. Hal ini juga menunjukkan bahwa Taman Tegalega masih belum bisa menjadi ruang publik yang optimal karena masih ada permasalahan pada aspek keamanan. Terlepas dari beberapa persoalan yang dimiliki oleh Taman Tegalega, taman ini tetap menjadi tempat tujuan bagi masyarakat sekitar. Kisahnya tak akan pernah habis diisi oleh memori para pengunjung. Kira-kira nama kakak siapa ya? Saya Muhammad Boleh nggak? Kira-kira boleh tanya nggak? Taman Tegalega ini menurut kayak gimana? kalau lumayan maju sih daripada yang Jadi kakak sering nggak sih? kalau dulu sih sering hujan hujan terjadi banget Oh panas. Itu kan apa weekend dong lalu ya? Itu kondisinya ngapain ya? Biasanya kayak mau olahraga gitu ya? beres lari aja Hari gitu ya? Jam segini kita nggak tidur apa? Karena suka bawa temen atau keluarga itu nggak sih? kalau ada yang sama-sama libur sih diajak main sama saya Oh iya iya. Kira-kira kekurangan dan kelebihan dari Taman Tegalega ini apa ya? kalau kelebihannya sekali ya banyak ini aja ya taman luas kita juga terus di apa di pedagang juga kan kamu udah makan hati ya beda semua kalau kekurangannya sih ya paling dari sampah kurang Miring, Kak. paling itu dong. Terima kasih ya Kak waktunya. Semoga selalu ya. Ya. Taman Tegalega. Kasih memek. Udah belum? Pit, di mana, Pit? Katanya ini anak sama anaknya apa adiknya? Oh. Itu namanya siapa ya, Teh? Devi ya? Umurnya atau nggak mau ngasih? 36. Oh, 30. Mau tanya nih, kira-kira Tete kenapa mau datang ke Taman Tegalega? Oh, ngasih oh, pengen jalan-jalan juga gitu ya? Jadi apa sebenarnya suka setiap minggu atau sih nggak pakai? Jarang ya, kira-kira berapa ya? Ya, sebulan sekali gitu atau setahun sekali ya jangan? Ya, oke oke. Terus kira-kira tuh menurut tuh Taman Tegalega tuh kayak gimana ya? Kayak bagus kah atau? Cuman kalau hari ini libur itu satu
jadi kalau terus kira-kira saya mau nggak sih ngajak orang lain sih kalau bisa ke sana gitu. Paling itu aja sih kita kemudiannya sebenarnya kalau punya ya, selamat berbagi gitu.